Kapan kata salaf ini menjadi sebuah manhaj? Ketika di abad ke-8 Hijriah, Syekh Ibnu Taimiyah rahmatullah alaih mencoba untuk berusaha kembali kepada teks ulama-ulama terdahulu, sehingga pemahaman mereka lebih pure terasa ketika memahami kitab dan sunnah. Gerakan kembali itu, ini gerakan yang disebut gerakan pembaharuan, bisa juga disebut dengan gerakan tekstualisme, ya, tekstual. Jadi mengembalikan teks sesuai dengan makna teks, biarkan teks itu berbicara sendiri. Begitu maksudnya Ibnu Taimiyah. Maka ketika Ibnu Taimiyah nulis kitab Darut Ta'arud, menolak kontradiksi antara akal dan nakal. Nakal itu Al-Quran dan teks sunnah. Bagi Ibnu Taimiyah tidak ada pertentangan dengan antara Quran dengan akal. Maksudnya berbeda dengan yang dimaksud Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi teksnya, kalimatnya sama, tapi maksud mereka berbeda. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Fakhrul Ar-Razi, maka mereka berbeda walaupun berbeda zaman, ya. Dua imam ini, satu Salafiyah, satu Ahlus Sunnah Asy'ariyah. Ketika berbicara, Ibnu Taimiyah bermaksud adalah pemahaman kita harus tunduk kepada nakal, kepada teks Quran dan Sunnah. Teks secara zahir yang dimaksud oleh Ibnu Taimiyah, inilah yang disebut kesesuaian antara Al-Quran dan teks dengan pikiran, ya, dengan akal manusia. Sedangkan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi bukan begitu. Teks itu betul ada makna, tapi siapa yang memaknainya itu akal. Maka akal itu menjadi alat media untuk memahami teks. Maka si akal ini yang harus dibuat kaedah-kaedahnya supaya tidak keluar dari mana teks. Baik, saya tidak mau berbicara banyak tentang teks, nanti bisa nyerempetnya ke ilmu takwil, ilmu tafsir, ataupun hermeneutik. Ya, kita nggak mau ke arah sana. Kembali ke kelompok Salafiyah. Ya. Jadi kelompok Salafiyah ini ingin memurnikan, gitu. Ibnu Taimiyah ini ingin memurnikan. Maka dalam satu kitab saja, misalnya Aqidah Wasithiyah, Isfahaniyah, kitab-kitab yang tidak terlalu tebal, itu beliau menyebut kata salaf itu puluhan bahkan ratusan. Apalagi dalam Darut Ta'arud, apalagi dalam kitab yang sudah matbu sekarang, banyak fatwa. Ungkapan salaf berulang sehingga menjadi sebuah idiom bahwa salaf itu yang dipahami Ibnu Taimiyah. Ini yang kemudian ditangkap oleh beberapa murid Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi majma'in. Maka belakangan muncullah gerakan yang boleh disebut purifikasi, kelompoknya disebut kelompok Puritan, ya. Perbedaannya apa? Di zaman Ibnu Taimiyah, beliau mengajarkan bahwa tauhid itu jadi tiga. Jadi ini teman-teman, ini pencirian kelompok Puritan. Mau dicari di mana aja sama, ya. Tapi belakangan ada perbedaan. Puritan dalam bab politik itu sedikit berbeda, tapi dalam bab teologi, keagamaan, cara memahami tentang Allah, tentang teks-teks sifat Allah, ini ada tiga tauhid yang dianut oleh kelompok Puritan. Pertama, tauhid uluhiyah. Ya. Dalam tradisi Asy'ariyah, Maturidiyah, Sufiyah itu juga ada istilah uluhiyah, tapi berbeda definisi, ya. Uluhiyah itu dalam artian bahwa hanya Allah yang berhak disembah, dan ini kelompok yang benar-benar menyembah Allah itu cuma salaf, hanya salafi bagi mereka. Berarti mereka tidak menganggap sufi menyembah Allah, tidak menganggap ahlul kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah sudah menyembah Allah, ya. Dan tauhid uluhiyah hanya tauhid al-mu'minin khassah, yaitu mereka saja. Adapun tauhid kedua tauhid rububiyah. Apa yang paling menggelikan dari kalimat tauhid rububiyah? Rububiyah bagi mereka definisi dasarnya sama, yaitu tauhid keesaan pencipta alam. Itu benar. Tapi mereka mengatakan ini adalah tauhidul musyrikin wal mu'minin. Tauhid orang musyrik dan mukmin sama. Bahwa mereka meyakini bahwa pencipta alam ini adalah Allah, tapi mereka tidak menyembah Allah, gitu. Ini yang agak lucu. Tauhid kok ada tauhidul musyrikin. Jadi orang musyrik itu bertauhid. Ini dua lafaz yang berbeda, tapi disatukan, ya. Tauhid sama musyrik.
Ini kita dapat lihat dalam banyak karya Ibnu Taimiyah. Semoga Allah memaafkannya ya karena mengatakan itu. Jadi apa kata dia? Tauhid rububiyah ini tauhid mayoritas umat manusia, termasuk orang yang berbeda dengan Ibnu Taimiyah. Ya. Dan yang ketiga, ini yang paling banyak perbedaannya, perdebatannya sampai hari ini. Kalau teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah Masjid Istiqlal lihat di YouTube ya. Sekarang kan jamaahnya sekarang ada Thariqah Al-Yutubiyah ya, ada Thariqah Az-Zumiyah. Banyak cara untuk mengaji sekarang. Kita lihat di media sosial perdebatannya tentang tauhid yang ketiga, al-asma wa sifat, nama dan sifat. Sebenarnya baik Asy'ari, Maturidi, ataupun Salafi, bahkan Mu'tazilah, bahkan Syiah Rafidah, mereka ini sama-sama ingin mensucikan Allah. Namun mereka berbeda dalam manhaj, inilah yang kemudian signifikan sekali, merembet ke banyak masalah. Ya. Seperti yang kita sebutkan di depan tadi, bahwa kelompok Puritan, ini kelompok yang cenderung kepada tekstual. Jadi, teks itu ala kadarnya aja, gak usah diapa-apain. Makanya Ibnu Taimiyah itu dengan santai berbicara. Apa kata dia? Allah tidak ada, Al-Quran tidak menolak kata jisim, benda, dan juga tidak menerima. Maka bagi dia ketika ada lafaz istawa, Allah bersemayam, ini tidak belum tentu jisim, belum tentu juga bukan jisim, gitu. Dia menggantung, ya. Karena bagi Ibnu Taimiyah jisim ini lafaz bid'ah dalam tauhid. Padahal dia sudah membawa sesuatu yang baru juga. Kalau versi kelompok yang berbeda dengan dia pasti disebut bid'ah juga. Asma wa sifat ini disinilah Ibnu Taimiyah menerapkan tekstualisme yang kemudian menjadi masalah banyak sampai hari ini.